Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Abu Nawas dan air susu pemalu. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid sedang berjalan-jalan ke pasar. Ia kemudian memergoki Abu Nawas sedang memegang botol berisi anggur. Raja pun menegur dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau pegang itu?" Abu Nawas gugup. Ia pun menjawab, "Ini susu Baginda." "Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Susu itu berwarna putih bersih," ucap raja terheran-heran atas jawaban Abu Nawas, sembari mengambil botol yang dipegang oleh Abu Nawas. "Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Ketika melihat Baginda yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan merah merona." Mendengar jawaban Abu Nawas, raja pun tertawa dan meninggalkan Abu Nawas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya yaitu Abu Nawas yang mengundang gelak tawa adalah ketika ia menipu seekor gajah. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas mencari cara agar bisa menaklukkan binatang bertubuh besar itu. Bukan tanpa alasan, Abu Nawas melakukannya untuk mendapat keuntungan, karena ia tak segan untuk menipu gajah tersebut. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan. Kemudian ia bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Di sana sedang ada pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas. "Apa yang dimaksud gajah ajaib itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas semakin tertarik. Ia tidak sabar ingin menyaksikan kecerdikan gajah ajaib tersebut. Hingga Abu Nawas berada di tengah kerumunan penonton yang ingin menyaksikan. Karena banyaknya penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran banyak di antara para penonton yang ingin mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan banyak cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi yang mereka lakukan sia-sia saja. Gajah itu tetap mengelengkan kepalanya. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran, hingga ia pun maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan sang gajah tersebut, Abu Nawas bertanya kepada sang gajah, "Tahukah kamu siapa aku ini?" Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak tahu aku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Apa engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas ini, ia pun berhak mendapatkan hadiah berupa sejumlah uang. Setelah itu bukan main marahnya, hingga sang pemilik gajah memukuli binatang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepala. Hari berikutnya, kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk.
Bahkan ia mengancam akan menghukum berat sang gajah apabila sampai bisa dipancing. Saat yang dinantikan pun telah tiba. Penonton ingin mencoba untuk membuat gajah itu menggelengkan kepalanya. Maka seperti hari sebelumnya, banyak penonton yang tidak sanggup memaksa gajah itu menggelengkan kepalanya. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju ingin mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apa engkau tidak tahu kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apa engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Gajah itu mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" tanya Abu Nawas, dan gajah itu tetap mengangguk kepala. "Baiklah, boleh aku gosok selangkanganmu dengan balsem?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan si gajah. Tentu saja gajah itu kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar berisi balsem. "Maukah engkau bila balsem ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga terpaksa gajah itu menggelengkan kepalanya sambil mundur beberapa langkah, dan akhirnya dengan kecerdikannya Abu Nawas memenangkan sayembara itu. Begitulah kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas menjual matahari. Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun ar-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya. "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad dibangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," kata Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya pada massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Korama Baghdad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam.
Baginda bangga tidak korupsi. Anak baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya baginda keturunan Mongolia, baginda memusuhi ulama, baginda membiarkan partai Bats yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim, mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional? Khalifah Harun ar-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, percayalah baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun ar-Rasyid masih diam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tidak akan jadi kenyataan karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad dan kerja keras untuk mewujudkannya. Begitulah cerita Abu Nawas. Kisah Abu Nawas nyaris dipenggal Khalifah gara-gara isi syairnya. Abu Nawas merupakan pujangga dan penyair terkenal yang hidup pada zaman Bani Abbasiyah, tepatnya saat Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa. Karakternya yang cerdik kerap membuat orang banyak tertawa. Kisah Abu Nawas yang membuat jengkel dan marah Khalifah Harun ar-Rasyid karena syairnya dianggap nyeleneh. Hampir saja leher Abu Nawas dipenggal oleh sang khalifah. Pada masa mudanya, kepandaian Abu Nawas menulis syair dan puisi menarik perhatian Harun ar-Rasyid. Abu Nawas membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamar dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Gara-gara syair ini, Khalifah Harun ar-Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tetapi orang-orang mengatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Khalifah, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, si Abu Nawas, kata mereka.